Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldrian Terasofian, Saya Aufa Sonarita Anafi. Saya, Andriana. asal kelas dari 3A Manajemen dan kelompok Ambassador Kelas, siap mengikuti Lomba Presentasi Ekonomi 2021. Kami dari kelompok Ambasador Kelas siap mengikuti Lomba Presentasi Ekonomi 2021. Kami kelompok Ambasador Kelas siap mengikuti Lomba Presentasi Ekonomi 2020. Jika Anda pada masa ini melakukan pembayaran melalui ponsel, melakukan transfer uang melalui aplikasi, Anda termasuk ke dalam salah satu dari jutaan konsumen yang menggunakan industri besar bernama fintech. Industri besar tersebut telah mengubah perekonomian di seluruh dunia. Dengan adanya fintech, masyarakat dipermudah dalam melakukan aktivitas finansial. Fintech adalah kependekan dari Financial Technology. Terdengar simpel bukan? Well, fintech mencakup sejumlah besar produk, teknologi, dan model bisnis yang mengubah pelayanan industri finansial. Hal ini mengacu pada seluruh metode pembayaran cashless, crowdfunding platforms, hingga mata uang virtual. Jadi, setiap kali Anda melakukan pembayaran menggunakan QR Code, itu fintech, atau jika Anda melakukan transfer uang melalui aplikasi mobile banking. Sampai ketika Anda memesan objek melalui aplikasi yang kita kenal dengan Gojek, itu juga bisa dibuat fintech loh. Bukan hanya itu saja, kita dapat memberikan pinjaman, modal, hingga berinvestasi di berbagai instrumen dengan mudah melalui fintech. Fintech 1.0 bermula pada tahun 1866 saat kabel transmat pertama dipasang. 66 hingga 1913. 5 tahun setelahnya, pada tahun 1918, muncul suatu sistem pengiriman uang elektronik yang bernama Fedwire. Dilihat dari sejarahnya, mulai dari sistem barter, adanya emas, hingga munculnya uang. Pada tahun 1950-an, terjadi perubahan besar mengenai sistem pembayaran uang elektronik dengan munculnya kartu kredit. Perkembangan fintech selanjutnya ditandai dengan munculnya mesin anjungan tunai mandiri atau yang biasa kita kenal dengan ATM pada tahun 1967. Perkembangan fintech juga ditandai dengan makin berkembangnya internet dan komputer. Karena berkembangnya internet, situs e-commerce mulai bermunculan pada tahun 90-an. Selain itu, muncul banyak layanan internet banking sampai situs penjualan saham online. Era ini berhenti karena terjadinya krisis moneter pada tahun 2008. Periode ini disebut dengan Fintech 2.0. Setelah tahun 2008, perkembangan fintech masuk ke masa selanjutnya. Sejak krisis ekonomi tahun 2008, banyak orang yang tidak percaya pada perbankan tradisional. Celah ini dimanfaatkan oleh banyak orang untuk menciptakan startup jasa layanan keuangan, seperti jasa pembayaran online, crowdfunding, pinjaman online, dan lain-lain. Pada tahun 2009, juga muncul Bitcoin sebagai alternatif investasi. Era ini juga didorong oleh munculnya ponsel pintar yang memungkinkan penggunaan mobile banking di awal dekade 2000-an. Periode ini berlanjut hingga sekarang sebagai Fintech 4.0. Salah satu yang menjadi suntikan amunisi fintech adalah semakin banyaknya pengguna layanan internet di Indonesia yang jumlahnya telah mencapai lebih dari 202 jiwa. Hadirnya fintech di Indonesia ternyata dapat menolong 95 juta jiwa masyarakat di Indonesia yang belum tersentuh dengan layanan finansial seperti perbankan atau yang biasa disebut dengan unbanked. Industri fintech terus berlomba untuk menarik minat konsumen. Salah satunya berlomba untuk mendapatkan izin usaha. Jumlah industri fintech yang terdaftar dan berizin terus meningkat setiap tahunnya. Maraknya industri fintech yang hadir di publik juga menghadirkan beragam tantangan bagi pihak penyedia layanan. Salah satunya masalah kepercayaan konsumen. Seperti yang kita ketahui sekarang, di mana ada peluang, di situ pula pasti ada tantangan. Di balik kemudahan juga diperlukan kewaspadaan. Salah satu hal yang sering diabaikan kita sebagai konsumen adalah asal memberikan tanda checklist setuju saat melakukan pendaftaran melalui aplikasi fintech. Pastikan ya, kita telah membaca seluruh syarat dan ketentuan perjanjian secara teliti.
tentunya masyarakat harus dapat memahami dan mengetahui untuk dapat menggunakan vintage yang memang berizin dan terdaftar pada suatu otoritas yang berwenang. Dalam hal ini yaitu yang terdaftar dan berizin pada OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Selain meneliti dan memahami regulasi vintage dalam OJK, sebagai konsumen kita juga harus tetap waspada dan menggunakan pemahaman yang logis mengenai apa itu vintage. Selain itu, kita juga harus tetap membaca ketentuan yang berlaku jika kita ingin mencoba produk dalam aplikasi maupun layanan digital dalam vintage. Perubahan digital selalu terjadi dengan cepat sekarang ini, tapi kecepatan tidak selalu disertai dengan kesempurnaan sistem. Jadi, siap tidak siap, masa depan keuangan ada di dalam genggaman.